Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Disastros Necromancer. Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih kepada penonton setia dan Fred yang telah mentraktir Mimin di Saweria. Semoga rezekinya semakin lancar, amin. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Dan sosok monster baru pun kini muncul. Notifikasi menyebut bahwa dia adalah Thunder-like Divine Beast kategori bos dunia level 80. Adapun skill yang dimilikinya yaitu pertama Lightning Absorption yang merupakan skill pasif, kedua Thunder-like Annihilation, dan ketiga Ten Direction Thunder. Lalu karakteristiknya yaitu kebal terhadap elemen petir, mampu menyerap petir untuk meningkatkan kekuatannya. Moyu yang melihat hal ini nampak sangat kaget, ini atribut yang sangat mengerikan. Moyu pun baru mengetahui bahwa inilah sosok Thunder-like Divine Beast yang merupakan bos kelas dunia. Jika dirinya bisa membunuhnya lalu memanggil arwahnya, kekuatan dirinya pasti akan mengalami peningkatan yang sangat besar. Selain itu, Moyu mengatakan setelah bertarung beberapa kali dengan Thunder-like Beast, dirinya jadi tahu kebiasaan bertarung dengan mereka. Dirinya harus mengakhiri pertarungan dengan cepat. Tidak boleh terlalu lama. Kalau tidak, mereka akan menyerap petir untuk memulihkan diri atau bahkan memakai skillnya untuk meledakkan diri. Dan segera Moyu memanggil pasukan skeletonnya. Dan dengan cepat mengaktifkan Primordial Rune Enhanced Drop. Moyu menekankan karena harus dibunuh dengan cepat, jadi akan dirinya gunakan semua kemampuan dirinya. Pertarungan harus selesai di bawah 30 detik. Dan kini semua pasukan skeleton menerima peningkatan kekuatan yang signifikan. Dan dengan cepat skeleton Archmage dan skeleton Sharpshooter melepaskan serangannya. Dan mengenai telak Thunder-like Divine Beast. Thunder-like Divine Beast yang menerima serangan tidak tinggal diam dan memberikan serangan balasan dengan mengaktifkan skill Ten Direction Thunder. Hingga gemuruh petir kini mengenai semua pasukan skeleton Moyu hingga Moyu itu sendiri. Moyu yang telah melihat skala serangan ini menyebut bahwa damage ini sangat mengerikan. Kalau tidak punya resistensi elemen listrik yang sangat tinggi dan Lich Legion tidak punya area connection skill, mungkin sekarang dirinya sudah mati. Dalam pikiran Moyu, hanya dengan skill Ten Direction Thunder saja sudah sekuat ini. Kalau dia juga pakai Thunder-like Annihilation, dirinya mungkin tidak akan mampu bertahan. Dengan ini, dirinya harus menyerang duluan. Karena levelnya beda jauh, Skeleton Prison tidak akan bisa menahannya dalam waktu lama. Harus pakai kartu trupnya untuk mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Di saat Bone Prison kini mengikat Thunder-like Divine Beast. Dengan cepat, Moyu mengeluarkan mayat Poison God dan melukai tubuhnya untuk mengambil darahnya hingga mendapatkan Divine Poison Essence. Moyu pun mengatakan bahwa Divine Venom Essence milik Poison God adalah kartu as terkuatnya saat ini. Ledakan versus ledakan. Mereka akan lihat siapa yang lebih kuat. Dan segera Moyu meledakkan Divine Venom Essence milik Poison God. Dan ledakan ini pun mulai menghujani tubuh Thunder-like Divine Beast. Moyu yang melihat hal ini bertanya apakah ledakan ini cukup untuk membunuh Thunder-like Divine Beast. Namun nyatanya Thunder-like Divine Beast menerima banyak luka, namun itu masih belum bisa membunuhnya. Moyu mengatakan ternyata esensi yang bisa membunuh Avatar Demon King nyatanya tidak mampu meledakkan Thunder-like Divine Beast ini sampai mati. Dirinya mengerti sekarang itu karena kemampuannya. Dan kini Thunder-like Divine Beast mengaktifkan skill Lightning Absorption. Moyu pun menyebut situasi ini sangat gawat. Thunder-like Divine Beast mau menyerap petir untuk menyembuhkan diri.
Moyu segera meminta pasukannya untuk bergerak dengan cepat dan blokir petir-petir itu. Dengan cepat, pasukan skeleton maju dan menutup suplai petir dengan tubuhnya. Moyu mengatakan tanpa kekuatan petir itu, Thunderlike Divine Beast tidak akan sanggup menahan racun dari Poison God. Lalu di saat yang sama, list general kini mengaktifkan Venom Aura yang membuat pasukan skeleton kini mempunyai aura racun di sekitarnya. Dengan cepat, pasukan skeleton maju menyerang Thunderlike Divine Beast dan memberikan racunnya. Hingga Thunderlike Divine Beast memiliki banyak tumpukan racun yang menumpuk. Hingga tumpukan racun yang terus menumpuk melemahkan Thunderlike Divine Beast. Melihat kesempatan ini, Moyu meminta pasukannya untuk maju dan bunuh Thunderlike Divine Beast selagi dia lemah. Hingga serangan demi serangan mengenai Thunderlike Divine Beast dan tak berselang lama, notifikasi mengenai pembunuhan Thunderlike Divine Beast muncul dan Moyu mendapatkan 80 juta poin pengalaman. Moyu pun menyebut bahwa bos ini sangat kuat. Dengan ini Moyu meminta Thunderlike Divine Beast untuk bangkit dan layani dirinya. Dan seketika skill Soul Summon pun aktif. Dan nyatanya pada percobaan pertama skill Soul Summon pun sukses. Namun di saat kebangkitan Thunderlike Divine Beast, Moyu sangat kaget dengan yang hadir saat ini. Ini bukanlah Thunderlike Divine Beast. Dan notifikasi pun menyebut bahwa ini adalah Poison Thunder Divine Beast dengan status dan skill yang diperbarui. Pertama, Lightning Absorption yang merupakan skill pasif. Kedua, Poison Absorption yang juga merupakan skill pasif. Ketiga, Thunder Annihilation. Keempat, Toxic Blast. Dan kelima, Ten Direction Thunder. Adapun karakteristik summon ini adalah kebal terhadap elemen petir dan racun, mampu menyerap petir serta racun untuk meningkatkan kekuatannya. Moyu yang memperhatikan hal ini masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Thunderlike Divine Beast mati karena Divine Venom Essence selalu bermutasi. Tapi ini hal yang baik untuk dirinya. Skillnya jelas jadi lebih kuat. Nanti Poison Thunder Divine Beast pasti jadi salah satu kartu andalannya. Dan sekarang dirinya hanya perlu melewati jalur ini untuk bisa sampai di lokasi yang dijanjikan. Moyu yang terus berjalan melewati medan petir pun kini akhirnya sampai di tujuan. Moyu yang melihat tempat ini pun bertanya-tanya masih adakah formasi sihir di sini. Di saat Moyu melangkahkan kakinya menuju altar ini, tiba-tiba altar ini terbuka. Dan di dalamnya keluar banyak kristal petir yang menuju Moyu. Melihat hal ini, segera Moyu mengaktifkan Skeleton Armor. Dan nyatanya Skeleton Armor tidak bisa menahan semua kristal ini. Namun setelah diperhatikan tidak ada damage yang Moyu terima. Dan notifikasi malah terus muncul yang bilang batas maksimum kekebalan elemen petir meningkat 1% berkali-kali. Moyu pun bertanya apakah ini hadiah karena menyelesaikan Thunder Burial Canyon. Kekebalan elemen listriknya meningkat sampai 90%. Lalu dari dalam altar kini sebuah kristal besar muncul ke permukaan. Dan di dalamnya ada sebuah bola yang menyatu dengan kristal tersebut. Moyu pun bertanya apakah ini permata yang Earth Dragon Antares cari. Segera Moyu mengeluarkan Dragon Blood dan menaruhnya di kristal tersebut. Hingga membuat kristal tersebut meleleh dan mengeluarkan permatanya. Dan dengan ini Moyu sudah mendapatkan permatanya. Lalu tiba-tiba permata ini bersinar dan di saat yang sama Earth Dragon Antares menegur Moyu yang sudah mendapatkan Dragon Ball-nya. Earth Dragon Antares pun mempersilahkan Moyu jika ingin pulang sekarang. Dengan mengaktifkan formasi teleportasi pada Dragon Ball itu, Moyu bisa kembali ke ruang atas. Namun Moyu memberitahu Earth Dragon Antares bahwa dirinya masih ada urusan di dunia bawah. Dirinya akan kembali setelah selesai. Melihat reaksi Earth Dragon Antares, Moyu menilai bahwa sepertinya Dragon Ball ini penting sekali baginya. Kalau tidak, dia tidak akan meminta dirinya pulang secepat ini. Setelah ini, untuk menunjukkan kalau dia tidak terburu-buru, dia sepertinya akan membiarkan dirinya tinggal di ruang bawah. Lalu Earth Dragon Antares menyebut itu tidak masalah. Terserah Moyu saja, setelah ujian ini selesai, mereka bisa duduk dan melakukan transaksi yang lebih menguntungkan. Moyu pun mengerti, dirinya akan pulang setelah semua urusan dirinya selesai. Lalu tak berselang lama, tiba-tiba sebuah gua tersembunyi muncul. Moyu pun bertanya-tanya apakah ini gua tersembunyi dan segera Moyu masuk bersama pasukan skeletonnya. Kemudian saat ini di dunia abis, Demon Emperor pun nampak marah dan bertanya siapa itu dan meminta seseorang untuk cepat memeriksanya. Cari tahu untuk dirinya siapa yang baru saja masuk ke Thunder Burial Canyon di ruang bawah. Lalu di saat itu dalam pikiran Black Sky Demon King, avatarnya tewas di Thunder Burial Canyon. Black Sky Demon King pun penasaran, mungkinkah ini Lin Moyu lagi.
Lalu di saat yang sama, Sucubus Queen memberitahu Demon Emperor bahwa itu adalah Lin Moyu. Demon Emperor pun marah, ini ulah Lin Moyu lagi. Demon Emperor meminta mereka untuk menyampaikan perintahnya. Dengan segala cara bunuh Lin Moyu yang berhasil akan dihadiahi satu role artefak. Venom Demon King dan Black Sky Demon King pun kaget dengan hadiahnya. Black Sky Demon King pun bertanya kepada Venom Demon King, apakah Venom Demon King tidak tertarik dengan role artefak ini. Venom Demon King pun tertawa kecil dan menyebut role artefak ini bukan barang yang mudah untuk didapatkan. Dirinya akan terus meneliti racun saja. Urusan saling bunuh begini biar orang lain saja yang mengerjakannya. Di sisi lain, Moyu yang telah masuk ke gua tersembunyi pun kini kembali mendapatkan notifikasi mengenai batas maksimum kekebalan elemen listriknya. Moyu pun mengatakan bahwa batas maksimumnya sudah dinaikkan sampai 90%. Sekarang dirinya bisa menggunakan Electric Element Essence ini untuk meningkatkan resistensi elemen listriknya sampai batas maksimum. Selain itu, Moyu bertanya-tanya apa sebenarnya yang tersembunyi di dalam gua rahasia ini. Dan tak berselang lama nyatanya kini Moyu telah tiba di Thunder God Palace. Moyu pun kaget dengan tempat ini. Moyu ingat bahwa dirinya punya kunci untuk membuka Thunder God Palace. Dan Moyu pun menemukan di mana dia harus meletakkan kuncinya. Dan segera Moyu mengeluarkan kuncinya yaitu Thunder God Sword. Dan segera kunci ini pun dipasang. Hingga pintu Thunder God Palace bereaksi disertai dengan getaran yang sangat hebat. Bersamaan dengan getaran ini, pintu masuk Thunder God Palace pun hancur. Dan ternyata di dalamnya ada sebuah makam. Moyu pun ingat bahwa Thunder God dibunuh oleh King of Wild Beasts. Moyu pun bertanya-tanya apakah mereka bertengkar di sini. Lalu saat Moyu mendekati makamnya, Moyu pun agak kaget ternyata ini adalah tubuh dari The Thunder God. Moyu pun tidak menyangka bahkan setelah bertahun-tahun, tubuhnya akan tetap utuh sempurna. Tempat ini seharusnya berada di tempat tumbuhnya rumput pelepasan. Segera Moyu mengeluarkan item yang sebelumnya didapat yaitu rumput pelepasan yang digunakan untuk membangkitkan The Thunder God. Dan seketika konsentrasi petir pun meningkat di sekitar tubuh The Thunder God. Dan energi petir ini semakin menguat. Hingga tubuh The Thunder God pun melayang. Bersamaan dengan hal itu, perlahan mata dari Thunder God pun mulai terbuka. Dan The Thunder God pun kini terbangun. Bersamaan dengan bangunnya The Thunder God, sebuah cahaya petir kini muncul dari kejauhan. Dan ternyata itu adalah senjata milik The Thunder God yang merespon kebangkitannya. Thunder God pun mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka sebelum kematian dirinya bisa bertemu kembali dengan kawan tersayangnya yaitu senjatanya. Thunder God pun mengucapkan terima kasih kepada Moyu yang dipanggil Thunder God dengan sebutan manusia muda. Mendengar kata-kata ini, Moyu nampak kaget dan bertanya apa maksud Thunder God. Apakah Thunder God tidak bangkit kembali? Thunder God mengatakan bahwa ini hanyalah secercah jiwa yang tersisa yang melekat pada rumput pelepasan. Jiwanya sudah lama hancur dalam perang besar itu. Sepertinya selama bertahun-tahun ini umat manusia telah berkembang cukup baik. Thunder God pun bertanya apakah Earth Dragon Antares masih hidup. Moyu pun menyebut bahwa Earth Dragon Antares berada di dimensi atas. Thunder God pun menyebut itu bagus selama Earth Dragon Antares ada di sana dunia tetap aman. Itu menenangkan pikirannya. Dengan ini dirinya akan pergi sekarang. Moyu harus bekerja keras untuk menjadi seorang transcendent. Hanya dengan menjadi seorang transcendent, seseorang dapat memiliki hak untuk berbicara. Terakhir, izinkan dirinya memberi Moyu hadiah kecil dan seketika energi petir kini menembus badan Moyu. Dan bersamaan dengan hal tersebut, notifikasi mengenai batas imunitas elemen petir naik sebanyak 1% berkali-kali hingga kekebalan elemen petir mencapai maksimum. Moyu telah kebal elemen petir secara permanen. Thunder God menyebut bahwa mulai sekarang Moyu kebal terhadap elemen petir. Semua elemen petir di dunia tidak bisa lagi menyakiti Moyu. Melihat hal ini, Moyu menyadari bahwa dirinya telah menembus batas kekebalan yang tidak dapat dipecahkan. Ini benar-benar berkat dari Thunder God. Lalu notifikasi lain menyebut bahwa Moyu memperoleh keilahian tingkat menengah. Menyerap keilahian untuk menjadi dewa atau memahami kekuatan di dalamnya untuk menjadi makhluk setingkat dewa. Memperoleh keilahian dewa petir. Dan menggabungkan keilahian akan membuat Moyu menjadi dewa petir baru. Moyu menyebut bahwa ini sama seperti Poison God saat itu. Dirinya mewarisi warisan Thunder God. Lalu notifikasi lain menyebut bahwa Moyu mendapatkan Law Divine Lightning Crystal. Bahan tingkat mistikal yang mengandung kekuatan hukum petir.
Moyu pun agak kaget menerima kristal ini dan kristal ini benar-benar mengandung kekuatan hukum. Moyu kembali bertanya soal untuk menjadi transenden. Baru setelah itu, seseorang dapat memiliki hak untuk berbicara. Mungkinkah dewa-dewa itu sedang merencanakan sesuatu di antara mereka sendiri? Dirinya belum punya kekuatan untuk itu, tapi mungkin dirinya bisa mempelajari kebenarannya dari Earth Dragon Antares di masa depan. Lalu bersamaan dengan hilangnya Thunder God, gua pun kini mulai runtuh. Moyo pun merasa ini tidak bagus dan segera lari keluar, dan nyatanya kehancuran ini juga berdampak pada Thunder Boreal Canyon itu sendiri. Moyo menyebut bahwa ini hujan dewa yang jatuh. Thunder Boreal Canyon benar-benar mengubur The Thunder God. Di sisi lain, Earth Dragon Antares menyebut bahwa Guntur akhirnya pergi. Dirinya tidak menyangka Moyo itu memiliki pedang dewa petir dan rumput pelepasan. Tapi itu tidak apa-apa, Thunder God akhirnya bisa dibebaskan. Lalu saat ini di dunia manusia, hujan deras sedang berlangsung. Meng Anwen pun bertanya mengapa dewa lain jatuh lagi. Selama 1000 tahun tidak ada satupun hujan dewa yang jatuh. Mengapa bisa ada dua dalam waktu sesingkat itu? Di samping itu, Lin Mohan bertanya kepada gurunya bisakah gurunya membantu dirinya memahami situasi Moyu. Gurunya menyebut bahwa Lin Mohan tahu betul bahwa setiap ramalan membutuhkan setetes darah Lin Mohan. Lin Mohan menyebut bahwa setetes darah bukanlah apa-apa dan memohon kepada gurunya untuk membantunya. Gurunya pun meminta Lin Mohan untuk tidak khawatir, Moyu baik-baik saja. Lin Mohan pun merasa lega mendengarnya. Lalu kini kembali ke situasi Lin Moyu. Tiba-tiba ada sesuatu yang datang kepada Moyu. Moyu yang memperhatikan ini bertanya apakah itu sebuah tablet stone. Moyu pun kini segera mencoba skill Lightning Wings-nya dan benar saja larangan terbangnya sudah dicabut. Dan segera Moyu menghindari batu ini. Saat Moyu memperhatikan tablet stone ini, Moyu pun agak kaget itu adalah Primordial Rune. Dirinya tidak menyangka ada Primordial Rune di sini. Dan kini formula sihir Primordial Rune di tangan Moyu bersinar dan beresonansi dengan tablet stone Primordial Rune tersebut. Dan kini sesuatu yang baru telah terjadi. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.